belum akan mati. Orang itu sudah sampai mati, rezekinya berapa sudah ditentukan sama Allah. Nah, ketika orang itu berupaya, maka supaya berupaya dengan cara-cara yang halal. Karena dengan cara yang haram pun, itu tidak akan menambah. Rezeki sudah ditentukan. Jadi tugas kita itu tidak mencari rezeki ya. Tugas kita itu menyambut rezeki yang Allah berikan kepada kita. Maka sambutlah rezeki itu dengan jalan yang halal. Sambutlah rezeki itu dengan cara yang elegan. Sambutlah dengan cara yang baik. Sambutlah untuk menyambut rezeki dengan cara-cara yang semangat ya. Tidak ada cara-cara yang sampai merugikan orang lain, tidak ada cara-cara yang menzalimi orang lain. Karena kita rezeki itu sudah disiapkan sama Allah, kita menjemput. Nah, jemputan kita itu jemputan cara yang baik. Dengan sholat, berdoa, berusaha, itu jemputan-jemputan yang baik. Dan rezeki itu mohon maaf belum tentu berupa uang. Ketika dia orang itu sehat, itu rezeki luar biasa. Ketika dia itu tidak mengalami musibah-musibah apa, itu rezeki yang luar biasa. Cuma dia ngitungnya orang itu rezeki itu uang aja, harta aja. Seorang yang berumah tangga apalagi ya, istrinya nurut, anaknya nurut saja. Itu rezeki luar biasa itu. Tidak mendapatkan gangguan apa-apa, ya, kerjaannya ya tidak yang mengganggu, lancar ya. Kemudian rumah tangganya ya harmonis. Itu rezeki yang tidak ada apa luar biasa, tidak bisa dihitung dengan angka itu. Itu rezeki. Jadi ketika seorang tentang rezeki itu jangan selalu dihitung uang. Kita makan enak tuh rezeki, kita bisa melihat tuh rezeki. Kita masih bisa bangun tidur tuh rezeki. Ya, kita masih bisa membedakan bau A, B, C, D itu rezeki itu. Nilainya tidak terhingga itu. Hanya orang kadang menilai rezeki itu uang aja. Nah, baru yang lain banyak sekali. Bisa merasakan, coba ya ketika orang sakit karena tidak bisa merasakan ini rasanya gimana. Wah, itu susah sekali. Kita akan merasa berbahagia kalau kita melihat di bawah kita. Kita melihat orang buta, kita kan bisa melihat itu sudah seberapa nilainya. Itu. Jadi kadang-kadang orang itu merasa rezekinya terhambat ini karena dia menilainya rezeki itu hanya berupa uang aja. Sehat rezeki luar biasa itu. Itu dan lebih baik rezeki itu dikatakan sedikit tapi cukup daripada banyak tidak cukup. Mending sedikit cukup, banyak kurang. Banyak kurang. Contohnya ya, orang punya mobil Mercy. Dia membetulkan habisnya 3 juta. Dia cuma punya uang 1 juta, itu kurang 2 juta loh. Banyak rezekinya 3 juta dia punya uang. Sekarang sepeda ontel, dia ada sepeda ontel. Banyak gembos, dia bawa uang 200 ribu. Sisa banyak itu. Paling 5 ribu paling. Itu cukup masih turah. Yang punya 1 juta itu kurangnya banyak. Belum tentu sedikit tidak cukup. Bisa sedikit cukup, banyak kurang itu banyak terjadi. Nah itu maka minta sama Allah tuh rezeki yang cukup untuk kebutuhan kita. Kalau orang-orang yang merasa bahwa dia iri dengan orang-orang yang lain diberikan harta yang banyak padahal dia imannya kurang. Dia belum ngerti bahwa laukanatid dunya ta'dilu indallahi janaba ba'udatin masakon kafron sarobatan. Dunia ini dihitung dari Adam sampai hari kiamat nanti kalau di sisi Allah ada sayap nyamuk, orang kafir itu tidak kasih satu teguhan minum pun. Karena nilai dunia itu sangat-sangat tidak ada artinya dibiarkan mereka kaya raya. Rezeki yang ada nilainya itu kalau kita diberi rezeki, kemudian diisodakokan, diinfakkan, ditabung untuk hari akhir itu baru ada nilainya. Kalau rezeki hanya untuk kehidupan dunia semua itu muspro, tidak ada nilainya semuanya. Rezeki yang bisa kita manfaat, rezeki berupa uang, berupa kesehatan, berupa kekuatan, yang semua itu tidak dimanfaatkan untuk urusan fisabilillah itu tidak ada artinya semuanya. Rezeki yang bermanfaat itu hanya yang sudah diberikan orang lain untuk sedekah yang itu akan menjadi miliknya sendiri semua nanti. Kalau yang masih di bawah yang berupa gedung belum tentu dia mati ditinggal semua. Tapi kalau yang sudah diserahkan itu baru milik kita semua. Jadi kesimpulannya kita hidup ini supaya berserah kepada Allah yang semaksimal mungkin. Kita berusaha punya cita-cita setinggi mungkin, jangan putus asa. Karena Allah itu ghaniyun 'anil alamin, kaya raya. Dan Allah janji, ud'auni astajib lakum. Allah mintalah padaku pasti akan aku beri. Allah janji wasta'inu bis-sabri was salah, mintalah tolong pada Allah dengan sabar dan salat. Punyalah cita-cita setinggi mungkin. Jangan putus asa, terus minta berdoa salat, berusaha pasti. Allah akan ngasih walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang mempersungguh dalam jalanku pasti saya tunjukkan jalannya.
Banyak terjadi orang yang mungkin jadi mungkin karena Allah memberikan. Jangan sampai membatasi kekuasaan Allah. Ketika kita sudah berserah diri, berusaha terus dan minta pada Allah, pasti Allah akan ngasih. Kayak gitu.